warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Upaya penghematan energi. 2. Membuat petunjuk hemat energi. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari cara menghemat energi, baik energi listrik maupun air. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menghemat energi di dapur. Berikut ini ada beberapa tips cara menghemat energi untuk keperluan dapur. Di antaranya adalah: pertama adalah manfaatkan waktu nyala kompor secara efisien. Kedua, jangan membuka kulkas terlalu lama atau terlalu sering. 3. Pilih alat listrik daya rendah. Keempat, kurangi penggunaan alat listrik. 5. Masak sekali dalam sehari. 6. Kurangi variasi masakan. 7. Makan dengan lalapan. 8. Matikan kompor sebelum masakan matang sempurna. 9. Gunakan ceret peluit untuk memasak air. 10. Tidak harus memasak. Itulah adalah cara menghemat energi untuk keperluan dapur. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Materi yang akan kita pelajari adalah sumber daya alam dan menyanyikan lagu. Dalam keseharian kita selalu memanfaatkan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang berupa makanan pokok seperti nasi, singkong, atau jagung menjadi kebutuhan kita setiap hari. Nah, kali ini kita akan mempelajari makanan singkong lebih lanjut. Berikut ini adalah contoh makanan yang terbuat dari singkong. Disimak baik-baik ya. Ada getuk, keripik singkong, ada tape, combro, singkong crispy, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita buka buku paket halaman 117. Kita membaca teks tentang manfaat singkong bagi kehidupan manusia. Sebagian besar penduduk Indonesia telah mengenal singkong. Ya, singkong termasuk dalam kelas umbi-umbian dan sering dinamakan ubi kayu. Hal ini disebabkan singkong mempunyai umbi, yaitu terdapat pada pangkalan batang pohon singkong. Singkong bukan hanya sebagai aneka makanan, akan tetapi singkong bisa diolah menjadi tepung singkong. Singkong mengandung zat pati 2 kali lebih banyak daripada kentang. Singkong dapat dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Singkong termasuk dalam kelompok makanan bernutrisi tinggi. Singkong banyak manfaatnya dan banyak kandungan nutrisi di dalam singkong. Para ahli gizi mengungkapkan bahwa di dalam singkong terdapat kandungan nutrisi berupa karbohidrat, protein, serat, asam folat, vitamin A, vitamin B9, vitamin C, vitamin E, vitamin K, kalsium, zat besi, kalium, magnesium, fosfor, sodium, dan masih banyak lagi. Baiklah anak-anak, untuk menambah wawasan kita membaca teks tentang bioetanol. Apa sih bioetanol itu? Dan jenis tanaman apa sih yang menghasilkan bioetanol? Mari kita simak dan kita baca bersama-sama. Bioetanol adalah sebuah bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan di mana memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Di Indonesia,
Minyak bioetanol sangat potensial untuk diolah dan dikembangkan karena bahan bakunya merupakan jenis tanaman yang banyak tumbuh di negara ini dan sangat dikenal masyarakat. Tumbuhan yang potensial untuk menghasilkan bioetanol adalah tanaman yang memiliki kadar karbohidrat tinggi seperti tanaman tebu, nira, sorghum, ubi kayu, garut, ubi jalar, sagu, jagung, jerami, bonggol jagung, dan kayu. Biaya produksi bioetanol tergolong murah karena sumber bahan bakunya merupakan limbah pertanian atau produk pertanian yang nilai ekonomisnya rendah, serta berasal dari hasil pertanian budidaya tanaman pekarangan yang dapat diambil dengan mudah. Dilihat dari proses produksinya juga relatif sederhana dan murah. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan tentang bioetanol. Sekarang selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Kring-kring ada sepeda ciptaan Pak Kasur 2/4. Kring 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 kring. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 2. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 2. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 tentang kewajiban dan hak. Marilah kita buka buku paket halaman 123 membaca teks tentang kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Manusia terus memanfaatkan sumber daya alam secara berlebih tanpa memperhatikan dan melestarikan lingkungan sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kewajiban dan hak terhadap lingkungan sekitarnya. Berikut ini beberapa contoh kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini merupakan salah satu hal yang sederhana namun seperti sangat sulit untuk mulai diterapkan. Orang-orang hingga saat ini masih saja selalu membuang sampah dimanapun mereka ingin. Padahal inilah yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Melakukan penanaman kembali. Memulai menanam satu pohon pun akan lebih baik daripada tidak menanam sama sekali. Penanaman ini, jika dilakukan, dapat memberi banyak keuntungan bagi manusia dan lingkungannya, melindungi lapisan ozon yang masih menipis dan mengurangi pencemaran udara. Menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Aksi ini bisa mencegah polusi udara yang semakin hari semakin parah. Salah satu contoh kendaraan yang ramah lingkungan yaitu mobil tenaga surya. Memperindah lingkungan dengan menghias taman atau kebun dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Hal ini tidak saja dapat membuat lingkungan menjadi lebih indah, namun juga akan lebih sehat karena tanaman hijau khususnya mampu memberi oksigen yang lebih baik kepada manusia. Oksigen yang cukup akan memberi pengaruh positif terhadap segala kegiatan yang akan kita lakukan. Setelah memenuhi segala kewajiban guna melestarikan lingkungan hidup, orang-orang dapat memperoleh haknya yang berupa sebagai berikut ini. Menikmati segarnya lingkungan hidup. Lingkungan yang bersih dan segar akan membuat kita menjadi manusia yang lebih sehat dan nyaman. Kenyamanan dapat meningkatkan suasana hati sehingga kita akan merasa mampu melakukan hal apapun. Mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat. Alam yang bersih akan menghasilkan air yang juga bersih, sehingga aman digunakan untuk mandi, mengairi sawah, dan juga dijadikan sebagai alat pembangkit tenaga listrik. Tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih, sehingga kebutuhan protein hewani dan nabati kita dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Selanjutnya adalah mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kegiatan hidup manusia, misalnya membuat gedung olahraga serta pertokoan. Terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan. Hal ini tentu akan membuat kita terhindar dari berbagai penyakit yang mengancam kesehatan kita. Baiklah anak-anak, materi kita sudah selesai. Tugasnya ada 2 ya Nana. Pertama, kalian menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda, dikirim melalui voice note ke 4A Miss Dwi, 4B ke Miss Mela. Tugas yang kedua, buka buku paket halaman 124. Ayo berlatih mengerjakan soal-soal nomor 1 sampai nomor 5. Jawabannya saja di buku tulis 1. Terima kasih. Cukup sekian dari Miss. Terima kasih banyak. Jika ada kesalahan Miss mohon maaf.